Nah, kita tuh hari ini mau menentukan nilai pecahan dari suatu kuantitas. Tadi kan Ustazah udah sempat jelasin sedikit. Misalnya ada soal 5/9 dikali 27 jam itu berapa menit ya? Nah, pertama-tama kita harus cari dulu nilai 5/9 dikali 27 jamnya dulu. Nah, caranya adalah dengan kita lakukan perkalian. Nah, perkalian dalam pecahan itu gini. Ini 27, nggak ada ininya. Nggak kelihatan warnanya. Pakai warna kuning aja. Nah, ini 27 kita bagi dengan 9. Jadi bilangan cacahnya ini 27-nya kan bilangan cacah. Nah, dibagi dengan 9 itu hasilnya 27 dibagi 9 kan hasilnya 3 ya. Nah, si 3 ini dikalikan dengan 5. Hasilnya adalah 15 jam. Ada yang mau bertanya nggak sampai sini? Ada yang masih bingung? Nadifa, Razan, Farhan, untuk perkalian dengan bilangan cacahnya. Paham ya? Ustazah anggap paham ya. Nah, lalu supaya jadi ke menit, kita harus bagaimana? Karena 1 jam adalah 60 menit, maka 15 jam ini kita kalikan dengan 60 menit. 15 dikali 60 hasilnya adalah 900 menit. Kemudian yang nomor 2. Nih, ada soal 3/4 dikali 12 minggu. Nah, yang ditanyakan adalah berapa hari. Karena yang ditanyakan berapa hari, berarti kita harus dikalikan dengan 7 hari. Kenapa? Karena 1 minggu itu adalah 7 hari. Nah, seperti yang tadi. Yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita selesaikan dulu perkalian 3/4 dikali 12-nya. Nah, kita bagi ke bawah, 12 dibagi 4 itu hasilnya 3 juga ya, sama seperti yang di atas. Lalu ini 3 dikali dengan 3 adalah 9. Maka hasilnya adalah 9 minggu. Nah, 9 minggu dikali 7 hari, hasilnya adalah 63 hari. Nah, kalau yang ini bagaimana? 1/2 dikali 28 tahun, berapa tahun? Karena dia dimintanya tahun, jadi ini nggak perlu kita rubah lagi ke dalam bentuk lainnya. Jadi tinggal kita lakukan perkaliannya saja. Jadi 28 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 14. Nah, lalu di sini kan ada 1. Kita simpan sini ya. Simpan sini, kita kalikan dengan 14. 14 adalah 14. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum, Rafkah. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Farhan, Nadifa, dan Razan? Nggak ada sudah. Bisa ya? Tidak ada. Oke, kalau ada yang mau nanya atau masih nggak ngerti, langsung interupsi aja ya. Interupsi maksudnya, Ustazah, aku nggak ngerti. Kita lanjut ya. Aku nggak ngertinya yang atas. Yang mana? Yang ini? Yang jam ke menit. Oh, kita pahamnya di mananya? Di bagian mananya? Di itu yang 59 dikali 27-nya. Oh, 5/9 dikali 27-nya. Oke. Ustazah ulangi ya. Nah, kalau ada perkalian dengan pecahan dengan bilangan cacah, 27 ini namanya bilangan cacah. 12 nih bilangan cacah. Bilangan cacah itu bilangan 1, 2, 3, 4. Tidak ada pecahan, tidak ada koma-koma, tidak ada 0, tidak ada negatif. Itu namanya bilangan cacah ya. Nah, 27, kalau 5/9 dikali 27 gimana? Nah, 27-nya kita bagi dengan penyebut. 27 kita bagi 9 hasilnya berapa? Halaman berapa saja? Nggak ada di buku. Oh, ada. Ya, disimak aja ya. 27 dibagi 9 berapa? Ayo.
3 Ustazah. Ya, 3. Karena hasilnya 3, kita taruh di atasnya. 27 dan 9-nya kita coret. Tinggal sisanya 5. Nah, 5 ini kita kalikan dengan 3. 5 dikali 3 hasilnya adalah 15. Sampai sini paham, Farhan? Paham, baru paham. Ya, Rafka, jadi kita mau belajar tentang menentukan nilai pecahan dari suatu kuantitas. Kalau nanti Rafka nih ada soal seperti ini, 5/9 dikali 27 jam. Berarti 5/9 dikali 27 harus kita selesaikan dulu. Seperti tadi, yang bilangan cacah ini kita bagi dengan penyebut, lalu hasilnya kita kalikan dengan pembilangnya. Penyebut itu yang bawah, kalau pembilang itu yang atas. Ya. Nah, lalu setelah itu kalau dimintanya dari jam ke menit, berarti kita harus tahu 1 jam itu berapa menit ya. Nah, 1 jam itu kan 60 menit. Jadi 15 jam dikali 60 menit hasilnya 900 menit. Kita lanjut ya. Oke. Di sini ada soal cerita. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik. Oke, Adi baru membeli baju yang harganya 200.000. Baju tersebut sedang diskon 25%. Tentukan satu banyaknya diskon atau potongan harga pada baju tersebut. Harga yang harus dibayar sama Adi. Jadi kan ketika kita beli baju nih, coba kamu ingat-ingat kalau beli baju diskon 70%, diskon 25%, harganya kan berkurang dari harga aslinya. Nah, persenan diskonnya ini adalah potongan harganya. Nah, 25% ini potongan harganya. Maksudnya 25% dari harga aslinya. Harga aslinya adalah 200.000. Nah, seperti yang kemarin kita pelajari, 25% itu sama dengan 25/100 ya, seperti ini. Ya. Jadi, untuk kita tahu banyaknya potongan harga pada baju tersebut, baju yang Adi ingin beli, itu kita caranya 25% atau 25/100 kita kalikan dengan 200.000. Nah, ini kenapa kok jadi 2.000? Karena ini nolnya kita coret nih. Di bawah kan nolnya ada 2. Kita coret 2, yang atasnya pun kita coret 2. Syaratnya harus yang atasnya adalah bilangan caca, bawahnya adalah penyebut. Kalau sama-sama per di bawah, nggak bisa dicoret-coret. Jadi harus bilangan caca dengan penyebut pecahan. Ingat ya, ini bilangan caca yang nggak ada per-pernya dengan penyebut pecahan yang ada di bawah. Lalu kita coret 0 dengan nolnya, atasnya juga 0 dengan 0. Kalau bawahnya kita coret nolnya 1, atasnya 1. Kalau bawahnya nolnya ada 2, terus di atas nolnya ada 1, misalnya begini. Misalnya begini ya. Lalu gimana nih kalau misalnya kayak gini? Apakah kita coret semuanya? Tidak, teman-teman. Kita sesuaikan dengan jumlah nolnya. Harus sama. Kalau di sini ada 1, ini kita coret 1. Begitu juga kalau begini. Pokoknya harus sama aja. Nah, kalau gini. Ini juga kan kebalikan ya. Cuman sama-sama di bawahnya. Ini cuma ada 1. Kita coret 1. Ini juga 1. Yang ini biarkan aja. Jadi harus sama. Nah, lalu 25 ini kita simpan di sini. Jadi 25 dikali 2.000. Ini ya, nolnya tinggal sisa 3 ya. 1, 2, 3. Hasilnya adalah 25 dikali 2.000 adalah 50.000. Nah, kalau harga yang harus dibayar Adi, caranya ada 2 nih. Yang pertama, caranya kita harus tahu dulu. Kalau misalnya dia potongan harganya 25%, berarti harga yang harus dibayar itu adalah 100% dikurangi 25%. Cara mengurangi persen itu tinggal dikurangin aja teman-teman. Jadi nggak usah dipecahin lagi. Tinggal 100% dikurangi 25% itu hasilnya 75%. Baru kita tahu 75%, oh iya ini harus 100% ya. Karena kalau harga awal itu atau nilai utuhnya itu adalah 100%. Jadi nggak boleh 500% gitu. Jadi 100% dikurangi diskonnya, yaitu 25%. Yaitu hasilnya 75%.
Kita jadikan pecahan jadi 75/100. Lalu setelah itu kita kalikan dengan harga yang tadi, 200.000. Nah, kita coret lagi, tinggal 75 dikali 2.000. Nah, hasilnya adalah 150.000. Nah, cara yang kedua, tadi kan kita sudah tahu nih diskonnya adalah 50.000. Berarti kita tinggal kurangi nih teman-teman. Cara yang kedua tuh, ini harga bajunya dikurangi harga diskonnya. Jadi harganya adalah 150.000. Hasilnya sama kok. Kalau misalnya ketika ulangan kalian pakai cara yang ini ataupun cara yang ini itu sudah benar. Jadi kalian caranya yang mudah aja, terserah yang mana aja. Tapi syaratnya kalau cara 2 ini kita harus tahu dulu harga diskonnya. Kalau kita nggak tahu harga diskonnya, misalnya yang ditanyain diskonnya 20%, terus nggak ada soal tentang banyaknya diskon, kita nggak nyari banyaknya diskonnya. Jadi langsung berapa ya harga yang harus dibayar adik. Kita harus cari dulu diskonnya berapa. Nah, bisa jadi kalau misalnya teman-teman soalnya ada 2 begini, kalian bisa gunakan cara yang ini dan langsung cara yang ini. Tapi kalau misalnya soalnya langsung ke harga yang harus dibayar adik, yang banyaknya diskon ini nggak ditanyain, kalian bisa pakai cara yang ini. Nah, gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyain sebelum kita lanjut? Nggak ada saja. Oke ya. Nanti kalau misalnya ada yang masih bingung, kalian tonton ulang videonya. Setelah itu, Setelah itu, nanti kalau masih bingung juga, tanya lagi sama Ustazah di Japri. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang ini. Umur Saskia 2/5 umur ayahnya. Jika umur ayahnya adalah 40 tahun, tentukan umur Saskia. Yang kedua, jarak usia Saskia dan ayahnya. Nah, kita harus lihat dulu nih. Oh, kita yang diketahui umur ayahnya nih. Sama umur Saskia itu 2/5 umur ayahnya. Berarti kita bisa mengkalikan umur Saskia 2/5 dikali 40 tahun. Nah, ini kita bagi 40 dibagi 5, hasilnya adalah 8. Nah, kita tulis di sini ya, 2 kali 8, dari sini nih, dengan ini. Hasilnya adalah 16 tahun. Ini umurnya Saskia. Lalu jarak umur Saskia dan jarak umur ayah berapa? Nah, cara pertama, kalau kita sudah tahu umur Saskia 16 tahun, kita bisa langsung kurangi umur ayahnya, yaitu 40 tahun, dikurangi umur Saskia, yaitu 16 tahun. Hasilnya 24 tahun. Atau kita bisa juga dengan cara ini. Ketika tadi persen itu maksimalnya adalah 100%, kalau dalam pecahan maksimalnya adalah angka pembilangnya yang atas, itu sama dengan yang bawah. Itu maksimalnya, atau nilainya 1. Ya. Dan kalau kita mengurangi nilainya 1. Ketika dalam perbandingan. Nah, jadi ketika umur ayah 40 tahun ini adalah 5/5. Kenapa bukan 5/6? Kenapa bukan 1/3? Karena di sini keterangannya umur Saskia penyebutnya adalah 5. Nah, berarti supaya dia sempurna 40 tahun, ininya harus 5 juga. Harus maksimal, itunya 5 juga. Jadi 5/5 dikurangi, 5/5 tuh ibaratnya umur ayah. Dikurangi 2/5 karena tadi umur Saskia itu 2/5 umur ayahnya. Hasilnya adalah 3/5. Nah, 3/5 dikali 40 tahun. Ini kita coret lagi. 40 dibagi 5 itu 8. Nah, di sini kita tulis ke sini 3 dikali 8 hasilnya sama 24 tahun. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ya. Nanti ada latihan soal, udah kirimnya sekarang di grup. Latihan soal yang tentang yang ini yang pertama ya. Nah, nanti teman-teman untuk soal nomor 2, di latihan soal, ukuran sepatu adik 3/4 ukuran sepatu kakak.
Ini Ustazah tulis latihan soal 1. Terus ukuran sepatu kakak 2/3 ukuran sepatu ayah. Jika ukuran sepatu ayah 42, tentukan. Nah, karena yang diketahui ukuran sepatu ayah, berarti kita harus kerjain yang kakak dengan ayah dulu. Kakak dengan ayah, baru nanti kan ketahuan sepatu kakak berapa. Baru nanti ke ukuran sepatu adik dan kakak. Nanti ketika ngitung ukuran sepatu adik 3/4 jangan dikali 42. Kalau 42 kan ukuran sepatu ayah. Karena ukuran adik itu kan 3/4 sepatu kakak. Jadi harus 2/3 dikali 42 dulu, hasilnya baru 3/4 dikali hasil yang tadi. Gitu. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke penjumlahan dan pengurangan pecahan. Dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan yang penyebutnya berbeda, di sini kan penyebutnya ada angka 3 dan angka 6. Baik penjumlahan maupun pengurangan. Ya. Nah, yang pertama-tama harus kita lakukan, kita harus samakan penyebutnya dulu supaya bisa dikurangi. Tadi kan ketika yang di kasusnya Saskia itu sudah sama ya, 5/5 dikurangi 2/5. Penyebutnya sudah sama yaitu 5. Sedangkan di pecahan ini penyebutnya masih berbeda. Di sini 2/3 dan 1/6. Nah, kita cari KPK-nya. Atau dengan cara kita kalikan. Boleh kita langsung kalikan 3 kali 6. Tapi kalau bisa kita cari KPK karena nanti hasilnya akan lebih sederhana kalau pakai KPK. Nah, sederhananya juga bisa seperti ini. Apakah 6? Kita lihat angka yang paling besar. 3 dan 6 kan yang paling besar 6. Apakah 6 itu adalah kelipatan dari 3? Oh benar, 6 itu kelipatan dari 3. Buktinya 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Nah, kalau 7 apakah kelipatan 3? Bukan, karena tidak ada perkalian 3 yang hasilnya 7. Kalau 6 ada perkalian 3 yang hasilnya 6, yaitu 3 kali 2. Berarti kita tahu, berarti faktor kelipatan terkecil atau KPK-nya adalah 6. Kita simpan di sini 6. Nah, seperti itu. Kita lanjut di bawahnya nih. Ini kita isi nih 6 dengan 6. Setelah ini kita uraikan, kita harus mencari pembilangnya. Jangan langsung ditulis 2 ya. Jangan langsung ditulis 2, ini salah. Ini jangan langsung ditulis 1 seperti soal yang di sini, jangan. Itu salah. Ya. Jadi harus begini. Yang pertama 6 kita bagi dengan ini 3. Nah, ini tuh ini kan posisinya di depan. Setelah sama dengan ini di depan ya. Harus dengan yang di depan. Ini yang di belakang harus dengan yang di belakang. Jadi 6 kita bagi dengan 3. Ini penjelasannya di sini. Yang 6 kita bagi dengan 3, yaitu hasilnya kan 2 ya. Nah, nanti dikalikan dengan yang atasnya nih. Jadi 6 kita bagi dengan 3 dikalikan dengan 2. Per-nya tetap per 6. Seperti yang ini. 6 dari mana? Tadi setelah kita cari bahwa ternyata 6 adalah kelipatan dari 3. Nah, lalu langsung kita isi. Di sini kita harus bagi dulu 6 bagi 3. Jangan 3 kali 2 dulu. 6 bagi 3 harus berurutan dari depan. Kalau dia sudah sama pembagian dan perkalian. 6 dibagi 3 isinya adalah 2. Lalu 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Jadi hasilnya 4/6. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada nggak nih orang-orangnya nih? Halo? Ada yang mau ditanyakan tidak? Kita lanjut aja ya. Nah, untuk yang kedua yang ini nih, ini berarti kita nanti bisa kita tulis di sini hasilnya 4 ya. Nah, yang kedua ini kita lanjutkan ke sini, ke yang ini. Nah, kita tulis di sini ya. Nah, 1/6 sama dengan, tadi kan kita udah tahu nih penyebutnya 6. 6 kita bagi dengan 6. Hasilnya adalah
1. Kita kalikan dengan yang atasnya, dengan pembilangnya. 6 bagi 6, 1. Lalu kita kali dengan 1 ini nih. Hasilnya adalah 1/6. Nah, selanjutnya, karena sudah tahu tadi 4/6 dan 1/6, kita lanjutkan. Nah, tadi kan sudah ada ya. 2/3 ditambah 1/6, hasilnya adalah 4/6 ditambah 1/6. Karena sama, penyebutnya sudah sama, jadi tinggal kita tambahkan atasnya. Ditambah 1 sama dengan 5, jadi 5/6. Nah, yang bawah juga sama, ini untuk pengurangan. Ini 2/3 dikurangi 1/6. Tadi kan sudah kita temukan 2/3 itu sama dengan 4/6. Kita kurangi 1/6, jadinya 4 kurangi 1, 3/6. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi ternyata. 3 ini bisa kita bagi 3 nih. Dan 6 bisa kita bagi 3. Jadi 3 bagi 3 adalah 1, 6 dibagi 3 adalah 2. Jadi hasilnya adalah 1/2. Pak Ustazah, kalau aku mau jawab sampai sini aja, benar nggak? Sudah betul, tapi kalau misalnya dimintanya lebih sederhana, jawabannya harus yang ini. Tapi kalau Ustazah nggak minta disederhanakan, sampai sini juga sudah betul. Lanjut ya. Kalau ada yang nggak ngerti, interupsi aja ya langsung ya. Oke, sekarang ada yang penjumlahannya begini. Ada bilangan, apa namanya, ada bilangan cacahnya di depannya. 2/5 ditambah 1/2. Bentar. Nah, jadi gimana caranya? Kalau penjumlahan, ini hanya berlaku untuk penjumlahan ya. Kalau penjumlahan, bilangan cacahnya bisa kita langsung tambahkan. 2 dan 1-nya kita tulis di sini nih. Ya. 2 dan 1-nya kita tulis di situ. Lalu, untuk pecahannya, kita tulis juga di sebelahnya. 2/5 ditambah 1/2. Ini karena operasinya harus ditambah, jadi kita tambah juga ya. Ininya juga kita tambah. Nah, ini 1/2. Oke. Jadi, ketika kita sudah tahu seperti ini, kita bisa tulis seperti ini. 2 dari sini, 1 dari sini, tulis di sini. 2 ditambah 1, terus 2/5 dari sini ya, dari sini. Terus 1/2 dari sini, ditulis. Nah, 2 tambah 1 bisa langsung kita tambahkan saja, jadi 3. Nah, untuk 5 dan 2, ini sama seperti yang tadi, harus dicari dulu KPK-nya atau bisa kita kalikan. Nah, ini bisa kita kalikan saja, teman-teman, karena 5 itu kan bukan kelipatan dari 2. Jadi bisa kita kalikan. 5 kali 2 hasilnya adalah 10. Nah, kalau 10 kita bagi dengan 5, karena tadi perkalian 5 dengan 2 ya, karena tadi yang dikalikan ini dengan dikali ini, ketika hasilnya ini, kita bagi dengan ini, hasilnya adalah ini. Ketika yang ini 10, kita bagi dengan 2, hasilnya pasti 5. Jadi 10-nya kita bagi dengan 5. Hasilnya adalah 2 ya. Nah, setelah itu kita kalikan dengan yang ini nih, dengan penyebutnya, pembilangnya. Jadi 2 kali 2 adalah 4. Nah, ini juga sama. 10 kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 5. Nah, 5 kita kalikan dengan 1. 5 kali 1 hasilnya 5. Jadi tinggal 3, jangan lupa 3-nya kita tetap tulis. Tidak sampai ketinggalan. Terus karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan ya. 4 ditambah 5, 9. Maaf, ini bukan 9/5, ini harus 9/10. 9/10. Gitu. Apakah bisa disederhanakan lagi 9/10? Tidak, teman-teman. Itu udah paling sederhana. Jadi, jawabannya adalah 3 9/10. Nah, terus kalau misalnya pengurangan gimana? Apakah bisa 1 kurangi 1? Kita nggak bisa, teman-teman. Pengurangannya langsung kita kurangi seperti yang ini. Karena bisa jadi angka yang di depan, angka ini tuh bisa lebih sedikit. Misalnya ini 1, di sini misalnya 2, gitu. Itu bisa jadi. Makanya kita bisa jadikan pecahan biasa dulu. Caranya menjadikan pecahan biasa, 1 kita kalikan dengan 3, lalu kita tambahkan dengan pembilangnya. 1 dikali 3, 3 kan.
Ini 1 dikali 3 hasilnya 3. Lalu ditambah 2. Nah, setelah 1 dikali 3 hasilnya 3, kita tambahkan 2. Per-nya masih per 3, sama seperti ini. Hasilnya adalah 5. 3 ditambah 2 hasilnya 5 per 3. Nah, lalu ini ada 1 per 2. Kita jadikan pecahan biasa juga. 1 dikalikan dengan 2. 1 yang ini dikalikan dengan 2. Hasilnya 2. Kita tambah dengan pembilangnya. Pembilangnya 1. Terus ini kita tambahkan 1. Per-nya tetap 2. Karena di sini juga 2. Jadi 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3 per 2. Nah, lanjut. Bentar. Nah, setelah itu, tadi kan kita sudah tahu nih, hasilnya ini adalah 5 per 3, ini 3 per 2. Kita samakan lagi juga penyebutnya. Nah, karena ini sama-sama bilangan prima, tidak ada kelipatannya, jadi kita kalikan. 3 kali 2. Hasilnya adalah 6. Nah, 6 kita bagi dengan 3 nih, yang ini dulu nih. Hasilnya adalah 2. Nah, 2 kita kali dengan 5, yaitu hasilnya adalah 10. Jadi 10 per 6. Sedangkan yang ini, 6 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 3. Nah, 3 ini kita kalikan dengan 3 yang di atas. Hasilnya adalah 9. Jadi 10 per 6 dikurangi 9 per 6. Hasilnya adalah 1 per 6. Nah, lanjut ya. Nah, setelah penjumlahan dan pengurangan, kita masuk ke perkalian dan pembagian. Nah, ini termasuk yang menurut Ustazah lebih mudah daripada penjumlahan dan pengurangan. Kenapa ini lebih mudah? Karena dalam perkalian, teman-teman tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, tinggal kita kalikan saja. Nah, tapi bagaimana kalau depannya ini adalah bilangan cacah, seperti 2 dikali 1 per 9. 2 adalah bilangan cacah. Apabila bilangan cacah dibentuk dalam pecahan, pasti penyebutnya 1. Jadi pasti kalau kita jadikan pecahan, dia 2 per 1. Begini, penyebutnya 1. Jadi 2 per penyebutnya itu pasti 1. Kalau kita jadikan pecahan. Nah, lalu kita kalikan. Pembilang dengan pembilang, atas dengan atas, penyebut dengan penyebut, bawah dengan bawah. Tapi teman-teman ini hanya berlaku pada perkalian saja ya, tidak berlaku pada yang lainnya. Nah, 2 dikali 1, 2. 1 dikali 9, 9. Nah, hasilnya 2 per 9. Atau kalau teman-teman sudah memahami ini, kalian bisa langsung 2 dikali 1 per 9 berarti 2 dikali 1, langsung atasnya nih, 2 dikali 1 per 9. Jadi 2 dikali 1, 2 per 9. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang nomor 2, ini penerapan yang tadi. Penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. 4 per 5 dikali 5 per 6. Hasilnya adalah, kita tulis dulu di sini. 4 dikali 5 per 5 dikali 6. 4 dikali 5 hasilnya 20. 5 dikali 6 hasilnya 30. Nah, karena sama-sama atas dan bawah ada nolnya, kita coret. 0 di 20 dan 0 di 30. Jadi hasilnya adalah 2 per 3. Gitu. Lalu untuk nomor 3, ada pecahan campuran. Nah, ini harus kita jadikan pecahan biasa dulu. Seperti tadi ya, caranya 1 kita kalikan dengan 4, itu 4. Lalu kita tambahkan dengan atasnya, 2. Itu 6. 6 per 4. Lalu 6 per 4 kita kalikan dengan 3 per 5. Nah, kita tulis di sini 6 dikali 3 karena pembilang dengan pembilang, per 4 kali 5 karena penyebut dengan penyebut. Hasilnya adalah 18 per 20. Oh, ternyata 18 per 20 ini masih bisa kita sederhanakan. Ini bisa kita bagi 2 loh, teman-teman. Nggak bisa dibagi 3. 18 bisa dibagi 3, tapi 20 nggak bisa dibagi 3. Tidak bisa juga dibagi 4. Dia hanya bisa dibagi 2. Jadi 18 kita bagi dengan 2, yaitu 9. 20-nya kita bagi 2, yaitu 10. Hasilnya adalah 9 per 10. Gitu.
Lalu bagaimana nih dengan pembagian? Kalau pembagian 2 dibagi 1/9. Nah, kalian perhatikan di sini ada tandanya. Pecahan yang dibagi posisinya dibalik. Dibagi itu posisi dia tuh ada di belakang nih. Ini kan di depan. Ini depan. Ini posisinya di belakang. Berarti tandanya bilangan ini yang dibagi. Ya, jadi pembaginya. Nah, 2 dibagi 1/9. Nah, pecahan yang ini yang di belakang ini posisinya harus kita balik. Nah, sedangkan tanda baginya kita rubah menjadi kali. Jadi kita ganti begini, 2 dibagi 1/9 jadinya menghitung ya, kita harus kalikan 2 dikali 9/1. Dari mana 9/1? Yaitu dengan 1/9-nya dibalik. Dan ini harus dikalikan. Nah, memang sudah seperti itu. Jadi tinggal kita kalikan saja 2 dikali 9/1. 2 kali 9 adalah 18. 18/1 adalah 18 juga. Nah, seperti ini 4/5 dibagi 5/6 berarti pecahan yang kedua nih yang di belakang ini harus kita balik posisinya. Jadi penyebutnya jadi pembilang, pembilangnya jadi penyebut. Jadi 4/5 dikali 6/5. Nah, kita kalikan aja meskipun tadi bagi ya karena kita sudah tuker nih tadinya 5/6 jadi 6/5. 4 kali 6 per 5 kali 5. 4 kali 6 adalah 24, 5 kali 5 adalah 25. Jadi hasilnya 24/25. Sama teman-teman untuk yang nomor 3 juga. Ini kita jadikan pecahan biasa dulu sama seperti yang tadi ya. Hasilnya adalah 6/4 ya, sama ya dengan yang ini. Kita ulangi caranya adalah 1 dikali 4 dan ditambah 2. 1 dikali 4, 4, ditambah 2, 6, 6/4. Dibagi 3/5. Nah, si pecahan ininya kita harus balik jadi seperti ini. Jadi, 6/4 dikali 5/3. 6 kali 5 per 4 kali 3. 30/12. Nah, ini sama-sama bisa kita bagi 6. Karena 12 dan 30 adalah kelipatan dari 6. Kalau 6 dikali 2, 12. 6 dikali 5, 30. Berarti dua-duanya bisa dibagi 6. Nah, 30 kita bagi 6 hasilnya 5. 12 dibagi 6 ini hasilnya 2. Lalu kita jadikan pecahan campuran, caranya bagaimana? Begini teman-teman nih. 5/2 sama dengan 5 dibagi 2. Supaya jadi pecahan campuran ya. Nah, 5 dibagi 2 kan isinya 2. 2 dikali 2, 4. Dikurangi 1. Nah, ini salah. Bentar. Nah, ini yang hasilnya perbagian tadi 5 bagi 2 hasilnya 2, ini jadi bilangan cacahnya. Ini ke sini. Ya. Lalu, ini kan ada sisa 1. Nah, sisa satunya dia jadi pembilang. Yang di atas. Terus, ini karena dia pembagi, jadi tetap ditulis di bawah. 2. Jadinya 2 dari sini. 1 dari sini. Per 2 lagi, ini dari yang ini nih, dari soal pembaginya. Jadi hasilnya 2 1/2. Nah, untuk hari ini materinya sampai sini aja teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ustazah sudah kirimkan latihan soal di grup. Ada 2 latihan soal. Jadi kalian bisa kerjakan di buku tulis ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Farhan, ditunggu ya, itunya ya, Google Form-nya ya. Ya. Oke. Kalau bisa sekarang langsung diisi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup ya dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir Zoom. Ustazah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.